Di sebuah desa yang dikelilingi oleh hutan lebat, tinggal seorang pemuda bernama Dharma. Dharma dikenal sebagai pria yang tangguh, tetapi hidupnya penuh dengan luka masa lalu. Ayahnya, seorang penebang kayu, meninggal ketika ia masih kecil akibat kecelakaan di hutan. Sejak itu, Dharma membenci hutan, melihatnya sebagai tempat yang hanya membawa kehilangan. Setiap hari, Dharma bekerja di sawah bersama ibunya. Ia hidup sederhana, tetapi hatinya dipenuhi kerinduan untuk memahami ayahnya lebih baik. Suatu hari, seorang lelaki tua bernama Pak Atmo, sahabat ayahnya, datang ke rumah mereka. Pak Atmo membawa sebuah kotak kecil berisi buku catatan dan alat ukir kayu milik ayah Dharma. "Ini milik ayahmu. Dia ingin kau memilikinya suatu hari nanti," kata Pak Atmo. Malam itu, Dharma membuka buku catatan ayahnya. Di dalamnya, ia menemukan sketsa-sketsa pohon, binatang hutan, dan sebuah pesan yang tertulis di halaman terakhir. Hutan bukan hanya tempat mencari kayu, tapi rumah bagi kehidupan. Rawatlah, dan ia akan memberimu pelajaran. Pesan itu menggugah rasa ingin tahu Dharma, meskipun ia masih diliputi kebencian terhadap hutan. Esok harinya, Dharma memutuskan untuk pergi ke hutan bersama alat ukir ayahnya. Ia berjalan menyusuri jalur yang pernah diceritakan ayahnya di buku catatan. Di tengah hutan, ia menemukan sebuah pohon besar yang patah. Dharma duduk di dekatnya, memandangi cabang-cabang yang tumbang, dan mulai mengukir di atas sepotong kayu yang ia temukan. Ia merasa seperti berbicara dengan ayahnya melalui ukiran itu. Hari-hari berlalu, dan Dharma terus kembali ke hutan. Ia mulai memahami keindahan dan kedalaman tempat itu. Suatu hari, ia bertemu dengan seekor rusa yang kakinya terjebak di akar pohon. Dengan hati-hati, Dharma melepaskan rusa itu. Rusa itu menatapnya sejenak sebelum berlari pergi, meninggalkan Dharma dengan perasaan hangat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pak Atmo, yang melihat perubahan dalam diri Dharma, berkata, "Kau telah menemukan apa yang ayahmu selalu lihat di hutan, bukan? Hidup, kehilangan, dan harapan semuanya ada di sini." Dharma mulai mengukir lebih banyak patung dari kayu-kayu jatuh yang ia temukan di hutan. Patung-patung itu ia berikan kepada anak-anak desa sebagai pengingat bahwa hutan adalah sahabat, bukan musuh. Suatu musim kemarau, desa mengalami kekurangan air. Dharma menyarankan untuk menggunakan sumber mata air di hutan yang pernah ia temukan. Dengan bantuan penduduk desa, mereka berhasil menggali dan memanfaatkan air itu untuk kebutuhan sehari-hari. Hutan, yang dulu dianggap Dharma sebagai tempat kehilangan, kini menjadi sumber kehidupan bagi desanya. Dharma berdiri di tepi hutan, memandang ke arah pohon-pohon yang bergoyang di bawah angin sore. Ia mengingat pesan ayahnya dan menyadari bahwa meskipun ranting bisa patah, kehidupan selalu menemukan cara untuk tumbuh kembali. Hutan telah mengajarinya tentang kehilangan, penerimaan, dan harapan.